ada sebagian kecil yang datang ke sana itu sholat, nangis, minta. Nah, ini kan lingkungannya, maaf, ini membawa kepada unsur-unsur yang dilarang. Jangankan ke para wali, kepada Nabi Muhammad saja kita kan tidak boleh minta, gitu kan? Ya Rasulullah, berikan kepada saya ini. Ya Rasulullah, berikan ke saya ini. Kita kan tidak boleh mengatakan itu. Nah, jadi yang menurut hemat saya, ziarah ke kuburan wali itu perlu dipertahankan selama itu tujuannya untuk mendoakan dan mengenang dan mengambil pelajaran atas perjuangan-perjuangannya. Yang ada kekurangannya yaitu minta, nangis, meratap, nah itu diganti. Nah, itu diganti sehingga konteksnya menjadi proporsional gitu. Nah, ini memang kaitannya kalau Allah mau membukakan hati seseorang atau supaya Allah membukakan hati kita adalah kita mencari lingkungan yang positif. Terus kita tambah teruskan lagi ya. Silakan. Nah, yang berikutnya supaya Allah membukakan hati kita ini yang perlu diperhatikan, dialog Abu Hurairah dengan Rasul. Jadi Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana caranya agar hati saya itu selalu rindu kepada Allah? Artinya bahasa yang sesuai dengan konteks pembahasan kita, ya Rasulullah, gimana sih supaya hati saya dibukakan oleh Allah sehingga saya merasa nikmat dalam berislam? Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, fat'imil masakin wamsah ra'sal yatama. Maksudnya, perhatikan oleh kamu orang-orang fakir, miskin, dan cintai anak-anak yatim. Ada pesan apa dengan Rasul di sini? Ya, cinta, berikan makan, perhatikan fakir miskin dan cintai anak yatim. Ini mengandung makna begini: tebar segala kebaikan kita kepada seluruh manusia, siapapun dia. Tunggu keajaiban dalam hidup kita karena doa-doa mereka. Karena gini Mas Agus, manusia itu makhluk yang suka ingin berterima kasih, ya, gitu. Jadi sebejat-bejatnya orang, kalau udah ditolong, dia punya ingin balas budi. Ya. Ada orang bejat banget, kita tolong, ada hati kecil ingin balas budi gitu loh. Nah, apalagi orang baik. Makanya apa? Tebar kebaikan kepada seluruh manusia. Buka kebaikan. Tunggu keajaiban datang dari Allah karena doa-doa mereka. Nah, saya ambil contoh sederhana. Saya naik ojek, ya. Berapa Kang? Nah, kalau di Bandung mah Akang kan. Kang, seberapa? 5.000 lah. Saya kasih 10.000. Nah, dia mau ngembaliin. Ini kembalian. Saya bilang, udahlah, ambil aja. Sana Kang, ambil aja. Percaya ke saya. Itu tukang ojek akan mengatakan, hatur nuhun, terima kasih, mudah-mudahan. Pasti dia ngedoain yang baik lah untuk saya. Ya, nggak mungkin dia mendoakan buruk. Kalau kebiasaan 5.000 saya kasih 3.000, pasti doanya buruk. Tapi kalau kebiasaan 5.000 saya kasih 10.000, percaya ke saya Mas Agus, dia tidak akan mendoakan buruk pada saya, pasti mendoakan baik. Bisa dibayangkan kalau kita sering melakukan kepada orang sekitar kita, siapapun itu. Makanya apa? Buka tangan kita kepada orang, buka tangan kita untuk meringankan beban orang lain. Tunggu kemukjizatan yang Allah turunkan pada kita. Tunggu keajaiban yang Allah turunkan kepada kita. Tunggu pertolongan Allah kepada kita. Karena doa-doa mereka. Doa-doa mereka. Nah, yang tidak boleh pamrih. Yang tidak boleh tuh, sebenarnya anak beca 5.000, saya kasihlah 20.000, tapi doakan ya. Nah, itu kan pamrih kan. Doakan, awas loh kalau nggak didoain. Nah gitu, awas loh. Nah, tapi kalau saya murni memberi karena aduh, kasihan si Mang udah tua ya, 5.000 kasih 20 lah, gitu. Mungkin bagi saya 15.000 tuh biasa-biasa, bagi dia tuh gede, luar biasa. Ya, rasanya hari itu dia punya rezeki yang unlimited, yang tak terhingga. Ya. Padahal karena ada orang yang biasa orang ngasih 5.000, kok saya ngasih, orang itu ngasih 15 sampai 20.000. Makanya tidak mungkin janji Allah salah. Man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka meringankan orang,
Allah akan ringankan beban dia di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka menutup aib orang, maka Allah tutup aib dia. Gitu. Dan wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah pasti menolong hambanya selama si hamba itu suka menolong orang lain. Ingat loh, ini janji Allah, nggak mungkin salah. Makanya apa? Kalau Allah ingin membukakan hati kita, jiwa sosial kita harus tinggi. Buka tangan kita selebar-lebarnya, ringankan beban orang lain. Tunggulah doa-doa yang hebat dari mereka. Masya Allah. Nah, gini Ustaz, kita kan ada semacam pemahamannya. Saya kadang-kadang mendengar istilahnya agak sedikit risih. Misalnya ada tanya, gimana ini? Ya nih, tadi kita saya sudah ada tuh lagi miara anak yatim gitu. Oh, sana miara anak yatim gitu kan. Tapi istilah ini tuh seolah menjadi populer. Jadi gini loh. Jadi anak yatim itu di dalam tanda petik dipelihara dengan harapan bahwa akan ada gimana ya kesannya, pokoknya kalau mau baik ya udah dipiara anak yatim itu jadi kayak gimana gitu. Itu gimana Zat? Dalam hadis tadi itu jelas sekali sih sebenarnya cara berpikir bahwa saya merawat anak yatim. Yang benar tuh merawat ya, bukan miara. Kalau miara kan kayak kucing gitu ya. Di rumah saya ada piaraan kucing gitu. Jadi merawat anak yatim itu tujuannya wamsah ra'sal yatama. Jadi Rasul menyebutnya itu dengan kata-kata usap kepala anak yatim. Tapi yang dimaksud mengusap kepala anak yatim itu bukan datang ke panti asuhan ya, suruh berbaris usap satu-satu. Setelah itu terima kasih Bu ya, mangga assalamualaikum, bukan. Tapi wamsah ra'sal yatama itu artinya memberikan cinta yang tulus, yang ikhlas, memposisikan anak yatim sebagai orang yang memang betul-betul harus kita sayangi, kita cintai. Jadi memang yang dimaksud dengan sebaik-baik rumah yang di rumahnya ada anak yatim, yaitu anak yatim yang diperlakukan secara hormat, secara santun, bukan dipiara kayak kucing gitu kan. Piara anak yatim. Nah, dan juga niatnya memang betul-betul itu ingin berbagi kasih, berbagi cinta gitu. Kalau sebagai pancingan untuk mendatangkan rahmat Allah. Nah, itu yang saya katakan. Itu udah bagus, tinggal luruskan niat. Jadi luruskan niat bahwa sebaik-baik rumah yang di dalamnya anak yatim yang dimuliakan. Nah, urusan Allah ngasih rahmat atau tidak, kan Allah mah nggak akan salah ngasih kebaikan. Argo Allah itu nggak akan keliru menghitung, ya kan gitu. Tapi memang hal yang harus digarisbawahi adalah tetap niat kita itu untuk melakukan pengabdian pada Allah. Seperti hanya yang tadi ya, ketika kita menebar kebaikan itu jangan jangan pamrih gitu. Kayak begini, sini, ini saya kasih nih motor ya. Kamu kan belum punya pekerjaan, pakai ngojek gini. Siapa tahu nanti ya setelah kasih motor saya bisa berangkat haji. Nah, menurut saya ini ada ayat, wala tamnun tastakfir. Kamu jangan memberi dengan niat kamu ingin dapat yang lebih. Itu ada ayatnya. Wala tamnun, jangan kamu memberi tastakfir dengan niat kamu ingin dapat yang lebih gede. Nah, kalau misalnya saya punya motor, ada beberapa motor, saya pikir aduh ada orang ya, dia belum punya pekerjaan, udahlah pakai, sok kamu daripada tiap hari saya kasih, mendingan kamu pakai ojek tuh gitu. Udah pakai aja. Tapi niat saya tuh ingin meringankan beban dia. Dia punya 3 anak gitu, ngojek pakai motor orang lain, dia harus setor gitu. Ya udahlah, di rumah saya ada motor, pakai aja gitu. Tapi saya tidak kemudian pakai nih, anak saya sedang sakit-sakitan, mudah-mudahan ya dengan itu anak saya jadi sehat. Itu yang dikatakan kamu jangan memberi dengan niat yang lebih gede gitu. Jadi ketika kita menolong orang, benar-benar niatnya menolong, sudah aja, lupakan. Ya, tapi kalau misalkan kita ingin keluar dari masalah kita, misalkan lagi sekarang terjerat utang atau segala macam, ingin niatnya begitu nih, saya mau ini supaya saya terbebas dari utang. Ya, itu yang dikatakan salah niat. Itu yang disebut wala tamnun tastakfir. Jangan kamu memberi dengan niat supaya dapat lebih gede gitu. Ya, kalau punya hutang itu ya kita punya motor jual untuk bayar hutang, jangan disedekahkan dengan niat supaya itu terbebas, nggak masuk akal juga gitu. Jadi kan ada orang yang gini,
Ada orang yang sakit-sakitan ya katanya, oh kalau ingin sembuh di rumah punya apa? Saya cuma punya motor satu, itu juga untuk ngojek. Jual. Sedekahkan. Nanti anak orang tua bapak bakal sehat gitu kan. Nah terus dia makan dari mana? Dari ngojek kan, ojeknya sekarang si motornya udah dijual. Jadi tetap logika kita juga harus jalan gitu. Jadi itu yang dikatakan wala tamnun tastakfir. Jadi yang ingin saya pertegas di sini bahwa Allah akan memberikan pertolongan pada kita, hidayah pada kita, membukakan hati kita apabila kita rajin tadabbur, kemudian rajin berdoa, mencari lingkungan yang soleh, kemudian membagi kebaikan kepada siapapun gitu ya, dan mencari lingkungan yang kondusif. Nah itu cara-cara ikhtiar-ikhtiar supaya Allah membukakan selalu hati kita dalam jalan kebaikan. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau diungkapkan, tapi karena waktu kita terbatas, kita harus mengakhiri dulu. Nah pemirsa, demikian tadi perbincangan kita. Insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan kembali dengan pembahasan episode yang lain-lain lagi. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.